Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum nafsi taqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu kunta wa aqim sayyi'atal hasanah tambuha wa khaliqin nas bi kulli hadis. Ayyuhal muslimin sidang. Pertama-tama marilah kita panjatkan
dan salam teriring tercurahkan kepada keharibaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang mempunyai sifat kecerdasan al-faqarah, Nabi yang berkutik di dalam Al-Quran, yang mendobrak mekanisme moral manusia yang tadinya berjalan jahiliyah kepada sekarang ini berjalan terang benderang minaz zulumati ila nur ilmi ila ila. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin mengulas sedikit tentang hadis Nabi yang berbunyi ana madinatul ilmi wa ainihi. Hadis yang sudah masyhur ini banyak dan masih diperdebatkan tentang statusnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadis ini adalah maudhu atau palsu. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa hadis ini hasan. Ada beberapa ulama pun yang mengatakan hadis ini sahih. Tapi dalam kesempatan kali ini Al-Fakir tidak akan membahas tentang status hadis tersebut, karena menurut pribadi Al-Fakir hadis tersebut sudah masyhur dan banyak diutarakan oleh beberapa ahli hadis lain. Ana madinatul ilmi wa alim. Aku adalah kota ilmu dan alim adalah ilmu. Diperumpamakan kota karena kota banyak fasilitasnya, banyak penduduknya, banyak rumah-rumah. Beda dengan desa, masih jarang rumah-rumah, masih jarang penduduknya dan fasilitas pun tak lengkap. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersifat pahlawan. Tidak hanya berbekal takwa, tapi Nabi Muhammad SAW diberikan sifat kecerdasan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mampu untuk mensukseskan atau membuat masyarakat pada kaum muslimin hingga sampai sekarang ini menjadi muslim yang sejati. Secara umum, kecerdasan Nabi Muhammad itu terdapat 3 aspek. Yang pertama, kecerdasan spiritual. Yang kedua, kecerdasan intelektual. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Maulid Tiba, karena Imam Muhajiruddin bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Ammar, di situ dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahu ila al-haqqi khuluqan. Kana khuluqul Qur'an wasimatul ghufran yansahuna fil ihsan wa yarsahuna fil ihsan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Sungguh ada pada dalam diri Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia dalam bentuk dan budi pekerti. Wa ahdahu ilal haqqi khuluqan, dan yang paling banyak menunjukkan kepada jalan kebenaran. Karena khuluqul Quran, budi pekertinya, sifatnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sesuai dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Baik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Begitu pula di dalam hadis Nabi dikatakan, Tarakutikum amraini lan tadillu ba'dahuma idza tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnah. Yang artinya aku tinggalkan 2 pusaka, di mana jikalau kamu megang 2 pusaka tersebut, kamu akan tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Kemudian dikatakan dalam Maulid Tiba, wa yamsahuna lil insan. Nabi itu paling banyak menasihati manusia sesuai dengan surat Al-Nisa ayat 165 yang berbunyi, Rasulan mubasysyirin wa munzirin illa yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah
ba'da Rasul wa kana Allahu azizan hakiman. Yang artinya Rasul-Rasul itu adalah pembawa berita gembira dan peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasulnya diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian hadis, demikian ulasan sedikit kecerdasan, beberapa ulasan kecerdasan tentang Nabi Muhammad. Kemudian di dalam hadis tersebut ada kalimat yang kedua yang berbunyi wa aliyun baruha, yang artinya Ali adalah fitrahnya. Kita ketahui Ali adalah dari golongan as-sabiqun al-awwalun. Ali adalah sepupu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali adalah lelaki pertama yang percaya akan wahyuan yang diterima oleh Nabi Muhammad setelah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijatul Kubra. Ali diasuh oleh Nabi Muhammad sebagai anak asuh. Dari situlah Ali banyak belajar ilmu agama oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ali mumpuni di dalam ilmu syariah, ilmu tasawuf, ilmu batin dan ilmu zahir. Lalu muncullah kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini awalnya itu berpendapat dan sependapat dengan Ali. Tetapi ketika terjadi perang sifil, mereka keluar dari golongan Ali. Mereka tidak terima akan arbitrase atau keputusan Sayyidina Ali. Maka kaum Khawarij ini bingung. Kaum Khawarij ini marah. Kenapa harus Ali yang mendapatkan gelar predikat wa aliyun baruha? Maka dikumpulkanlah 10 kaum Khawarij untuk diadakan forum. Dalam rangka apakah benar Ali itu adalah pantas mendapatkan gelar predikat wa aliyun baruha. Dengan alasan 10 kaum orang Khawarij nanti akan menanyakan suatu pertanyaan, satu pertanyaan yang sama, tetapi Ali harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda-beda. Maka dimulailah forum itu. Yang pertama dikatakan, ya Ali, ma afdal bainal ilmi wal mal. Kemudian Ali berkata, Ali menjawab, al ilmu afdal minal mal. Di ayat dalil ya Ali, dengan dalil apa ya Ali? Ali berkata, al ilmu muwarithun al anbiya wal mal muwarithun al qarun wa fir'auna wa syadad wa ghairihi. Ali kemudian berkata, ilmu itu lebih penting, lebih utama daripada harta. Dengan alasan apa? Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Fir'aun, Syadad dan ghairihi dan selainnya. Kabullah orang yang pertama datang orang kedua dengan pertanyaan sama. Dikatakan di ayat dalil ya Ali. Ali menjawab, al ilmu yahrusuka wal malu tahrisu. Ilmu itu akan menjaga, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Kabur orang yang kedua, kemudian datang lagi orang ketiga menanyakan dengan suatu pertanyaan yang sama. Kemudian Ali menjawab, di ayat dalil ya Ali. Kemudian Ali menjawab, di sahibikal malu abuhun katsir wa sahibukal ilmi sadiqun katsir. Kalau banyak harta itu memungkinkan akan banyaknya musuh, sedangkan banyaknya ilmu itu memungkinkan banyaknya teman. Kabur orang yang ketiga, datang lagi orang yang keempat dari kaum Khawarij berkata dengan pertanyaan yang sama, apakah ilmu lebih penting daripada harta? Ali masih tetap menjawab, ilmu lebih penting daripada harta. Di ayat dalil yang Ali berkata, "Iza saraftal mali yanqus wa iza saraftal ilmi yazid." Jika harta itu digunakan, harta itu akan berkurang. Sedangkan ilmu digunakan, ilmu itu akan bertambah. Kabur lagi orang yang keempat, kemudian kelima
berkata dengan pertanyaan yang sama, maka Ali tetap menjawab ilmu itu lebih penting daripada harta. Dengan jawaban, orang yang memiliki harta akan dipanggil pelit, sedangkan orang yang dibekali ilmu akan dipanggil sebagai orang yang agung atau mulia. Kemudian yang keenam, jawaban Ali, harta akan dilindungi dari pencuri, sedangkan ilmu tidak usah dilindungi dari pencuri. Kemudian orang yang ketujuh dijawab dengan Ali, orang yang berharta akan dihisab di yaumil kiamat, sedangkan orang yang berilmu tidak akan disyafaati di yaumil kiamat. Al-Fakir teringat di dalam suatu hikayat dalam kitab Usmuriyah karangan kitab Usmuriyah itu Aqidatul Awam karangan Syekh Muhammad bin Abdul Mufti bin Umar. Di situ dikatakan, nanti jika umat Nabi Muhammad atau anak cucu Nabi Adam dikuburkan, ketika Malaikatul Aswad atau malaikat hitam Munkar datang, itu akan memberikan pertanyaan tetapi ada yang menjawab, wa mawwaqulakuma alayya wa man arsalkuma ilayya wa hada la yaqulu lahu illa ulama'il akhir. Ketika malaikat Munkar akhir datang, ada umatnya Nabi Muhammad yang akan balik bertanya kepada malaikat Munkar dan Nakir, untuk apa kau datang? Untuk apa? Siapa yang mengutusmu ke sini? Itulah perkataan al-ulama yang akhir, orang-orang yang berilmu yang terpilih. Kita ingat ketika Sayyidina Ali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan takdir ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, Ali berdoa untuk dibukakan takdir. Ali padahal itu kasyaf. Kemudian Sayyidina Ali menyaksikan sendiri apa yang terjadi di dalam kubur ketika Umar bin Khattab ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Apa jawaban Umar? Untuk apa engkau datang ke sini? Tidaklah engkau tahu aku ini siapa? Aku adalah kemas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah penegak agama Islam. Maka Munkar Nakir bingung, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Allah. Apa jawaban Allah? Wahai Munkar Nakir, hendaklah engkau bersifat sopan kepada Sayyidina Umar, karena dia adalah salah satu orang atau dia adalah kekasihku, orang yang dicintai Allah akan nikmat. Orang yang dicintai Allah akan terasa indah di dunia dan di akhirat. Kemudian jawaban ke-8 Ali terhadap kaum Hawari, harta akan habis termakan waktu dan zaman, sedangkan ilmu tidak akan habis termakan oleh waktu dan zaman. Jawaban yang ke-9 Sayyidina Ali terhadap kaum Hawari adalah, harta dapat mengeraskan hati, sedangkan ilmu dapat melembutkan hati. Dan yang ke-10 terakhir, dengan pertanyaan yang sama, Ali tetap menjawab dengan jawaban yang berbeda. Yang ke-10 adalah, orang yang berkata akan cenderung mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebaliknya, orang yang berilmu akan menganggap sebagai hamba Tuhan. Al-Fakir teringat dalam kitab Nurul Zolam itu dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Kitab Nurul Zolam karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ dikatakan, barang siapa yang berbuat sesuatu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dengan tanpa ilmu dia berbuat, amalu mardudatun la tuqbal, maka amalnya ditolak. Mardudah ditolak, la tuqbalu di sini diyakinkan lagi, la tuqbalu, dan tidak diterima. Maka dari itu Al-Fakir ingin menyampaikan, marilah kita menuntut ilmu agar kita dapat meraih kebahagiaan
في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إكراما بالربوبية وإرغاما جهله وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرر، من قصرت عين بنظر وأذن بخبر، من يوم هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى ويمجد قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن وأحسان، وعلى آله وأصحابه الخير أهل الدارين، خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى طارق المسلوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق، وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين، وعلى سبطيه الشريفة سيدنا سباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله حسين، وعلى عميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس، وعلى باقية الصحابة أجمعين، ومن تبعهم وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واذكر اللهم السلامة وعافية علينا وعلى عبدك الحجة والعزة المسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.